Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang merasa paling pandai, tapi ketika diperhatikan lebih dalam, pengetahuannya justru terasa dangkal? Orang yang biasa-biasa saja, yang sering merasa diri mereka pintar, padahal kebiasaan mereka justru menunjukkan sebaliknya. Halo Sinar Manja Friends, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan kamu inspirasi, motivasi, dan pandangan hidup yang mendalam. Kali ini, Sinar akan membahas topik yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi jarang kita sadari. Pernah nggak sih kamu bertemu dengan seseorang yang merasa dirinya paling pintar dan tahu segalanya? Mereka selalu berbicara seolah-olah pendapat mereka adalah yang paling benar, tapi saat kita lihat lebih dekat, ternyata pengetahuan mereka tidak sedalam yang mereka tunjukkan. Menarik, bukan? Nah, di dunia yang penuh dengan informasi dan persaingan ini, kadang-kadang orang merasa perlu terlihat lebih pintar dari yang sebenarnya. Mereka mungkin melakukan berbagai cara untuk menunjukkan keunggulan, dari mengoreksi setiap ucapan orang lain, menggunakan kata-kata sulit, hingga mencoba mendominasi percakapan. Tapi, tahukah kamu, kecerdasan sejati bukan diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara atau seberapa sering mereka mencoba tampak tahu segalanya. Justru orang yang benar-benar cerdas adalah mereka yang rendah hati, yang tak segan mendengarkan orang lain, dan yang tidak takut mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya. Jadi, buat kamu yang mungkin sering bertanya-tanya, apakah seseorang yang kamu kenal benar-benar pintar atau hanya sekadar merasa pintar? Jangan khawatir. Kali ini, Sinar akan mengupas 8 kebiasaan yang sering menjadi tanda dangkalnya seseorang yang merasa pandai. Siapkan dirimu, karena setelah menonton video ini, kamu akan lebih jeli dan bisa dengan mudah mengenali orang-orang yang hanya tampak pintar di permukaan, tapi sebenarnya dangkal di dalam. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama di video yang penuh wawasan dan tentunya membuka mata kita tentang arti kecerdasan yang sesungguhnya. Jangan lupa like dan subscribe dulu untuk terus mendapatkan konten menarik dari Sinar Manja. Kamu pasti nggak mau ketinggalan informasi yang bisa bikin hidupmu lebih bijak dan penuh makna, kan? So, stay tuned. 1. Selalu mengoreksi orang lain. Kita pasti pernah bertemu dengan orang yang selalu merasa perlu mengoreksi setiap ucapan atau tindakan orang lain, bukan? Bahkan dalam situasi di mana koreksi itu sama sekali tidak penting atau relevan, mereka seolah tak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Orang-orang seperti ini seringkali merasa bahwa dengan mengoreksi, mereka menunjukkan bahwa mereka lebih tahu, lebih pintar, dan lebih berpengalaman. Namun, apa yang sebenarnya terjadi adalah kebalikannya. Mengoreksi orang lain secara berlebihan, tanpa alasan yang jelas, bukanlah tanda kecerdasan, melainkan cerminan dari rasa insecure yang mendalam. Mereka merasa bahwa nilai diri mereka diukur dari seberapa sering mereka membuktikan orang lain salah, padahal di balik itu semua, kecerdasan sejati justru tampak dari kemampuan untuk mendengarkan dan memahami, bukan dari seberapa cepat kita mengkritik. Mengoreksi memang penting jika ada kesalahan yang serius, tetapi jika koreksi dilakukan hanya untuk sekadar menunjukkan superioritas atau agar tampak lebih pintar, itu malah menjadi tanda bahwa pemahaman mereka cenderung dangkal. Orang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan hal-hal kecil berlalu. Karena pada akhirnya, mengoreksi tanpa empati hanya akan membuat hubungan menjadi tegang dan bukannya menunjukkan kecerdasan, malah justru mengungkapkan kelemahan dalam memahami konteks sosial. Jadi jika kamu sering menemukan orang yang senang sekali mengoreksi tanpa henti, jangan langsung terkecoh, karena kecerdasan bukanlah soal seberapa sering kita menunjukkan bahwa orang lain salah, tetapi seberapa dalam kita mampu menghargai perbedaan pandangan dan memahami sudut pandang yang berbeda. 2. Sering berbicara, jarang mendengar. Dalam setiap percakapan, kita semua pasti menginginkan perhatian dan pengakuan. Namun,
ada kalanya seseorang begitu terfokus pada dirinya sendiri sehingga lupa bahwa komunikasi adalah jalan dua arah. Mereka seringkali mendominasi percakapan, berbicara tanpa henti, dan jarang memberi kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Seolah-olah hanya pendapat mereka yang layak didengar, sementara pandangan orang lain dianggap tidak penting. Orang yang seperti ini biasanya merasa bahwa dengan terus berbicara, mereka akan terlihat lebih pintar dan lebih berwawasan. Namun, justru sebaliknya, kebiasaan berbicara tanpa henti menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa ingin tahu yang tulus terhadap perspektif orang lain. Mereka melewatkan kesempatan berharga untuk belajar sesuatu yang baru hanya karena terlalu sibuk mendengar suara mereka sendiri. Mendengarkan adalah salah satu tanda kecerdasan emosional dan intelektual yang sejati. Mereka yang bijaksana memahami bahwa setiap orang memiliki cerita dan wawasan yang bisa memperkaya perspektif kita. Sebaliknya, orang yang hanya berbicara terus-menerus seringkali terjebak dalam pemikiran sempit, menganggap bahwa semakin banyak mereka berbicara, semakin tinggi kecerdasan yang ditunjukkan. Padahal, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami adalah kunci untuk menciptakan komunikasi yang lebih dalam dan bermakna. Jadi Sobat Sinar, lain kali ketika kalian bertemu dengan seseorang yang jarang memberikan kesempatan untuk berbicara, ingatlah bahwa kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan dari kemampuan untuk mendengar dan menghargai pandangan orang lain. Ketiga, sering menggunakan istilah sulit tanpa memahami sepenuhnya. Kita semua pasti pernah mendengar seseorang berbicara dengan segudang istilah teknis atau kata-kata yang terdengar rumit. Mereka tampak yakin dengan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah sedang memberikan kuliah tentang topik yang hanya segelintir orang pahami. Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, ada yang terasa janggal. Di balik semua istilah tersebut, mereka sebenarnya tidak benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Ini adalah kebiasaan umum bagi orang yang ingin tampak lebih pintar daripada yang sebenarnya. Dengan menggunakan istilah sulit, mereka berharap bisa mengesankan orang lain dan menutupi pengetahuan mereka yang terbatas. Istilah teknis seringkali digunakan bukan untuk memperjelas sesuatu, tapi justru untuk memperumit dan membingungkan. Mereka mungkin tidak tahu arti sebenarnya dari kata-kata yang mereka gunakan, tetapi yakin bahwa kesan intelektual akan membuat mereka terlihat lebih superior. Namun, kecerdasan sejati bukanlah soal berapa banyak kata sulit yang bisa diucapkan, melainkan tentang seberapa baik kita bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana dan jelas. Orang yang benar-benar paham sebuah konsep akan mampu menjelaskannya dalam kata-kata yang mudah dimengerti oleh siapa saja, tanpa merasa perlu membungkusnya dengan istilah-istilah yang rumit. Kesederhanaan dalam berkomunikasi adalah tanda dari pemahaman yang mendalam. Sobat Sinar, jika Anda bertemu dengan seseorang yang terus-menerus menggunakan kata-kata sulit tanpa alasan yang jelas, jangan langsung terkecoh. Karena di balik semua kerumitan itu, mungkin saja pengetahuan mereka tidak sekuat yang mereka ingin tampilkan. Orang yang bijaksana tahu bahwa ilmu yang sejati tidak perlu disembunyikan di balik istilah yang rumit, justru mereka bisa membuat yang rumit jadi sederhana. 4. Menolak kritik dan saran. Salah satu ciri paling jelas dari seseorang yang hanya merasa pintar adalah ketidakmampuan mereka untuk menerima kritik dan saran. Orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa proses belajar adalah perjalanan seumur hidup, dan bahwa menerima umpan balik dari orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk berkembang. Namun, mereka yang hanya merasa pintar justru cenderung menutup diri dari kritik. Mereka bersikap defensif, menolak masukan, dan bahkan mungkin meremehkan pendapat orang lain. Mengapa? Karena dalam pikiran mereka sudah tahu segalanya. Orang seperti ini menganggap bahwa menerima kritik adalah tanda kelemahan.
atau pengakuan bahwa mereka tidak sempurna. Mereka lupa bahwa bahkan para ahli pun harus terus belajar dan beradaptasi. Menolak kritik sebenarnya bukan tanda kecerdasan, melainkan tanda ego yang terlalu besar. Mereka lebih sibuk menjaga citra sempurna daripada mendengarkan pendapat yang mungkin justru bisa membuat mereka lebih baik. Di sisi lain, orang yang benar-benar pintar dan bijaksana akan selalu terbuka terhadap masukan, karena mereka tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kritik yang konstruktif dapat membuka perspektif baru, membantu mereka melihat kesalahan yang mungkin luput dari perhatian, dan mendorong mereka untuk terus tumbuh. Dengan bersikap terbuka, mereka menunjukkan kerendahan hati dan kematangan, dua kualitas yang sering kali hilang pada orang yang hanya merasa pintar. Jadi Sobat Sinar, jika kamu menemukan seseorang yang selalu menolak kritik atau menganggap dirinya di atas saran orang lain, waspadalah. Kecerdasan sejati bukan tentang merasa tahu segalanya, melainkan tentang kesediaan untuk terus belajar dan menerima bahwa kita semua bisa salah. Menjadi bijaksana adalah memahami bahwa masukan dari orang lain adalah peluang untuk menjadi lebih baik, bukan ancaman terhadap harga diri. 5. Menghukum kesalahan kecil dengan berlebihan. Seseorang yang merasa dirinya pintar sering kali memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang lain, dan ketika ada kesalahan kecil terjadi, mereka cenderung bereaksi secara berlebihan. Alih-alih bersikap bijaksana dan memahami bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, mereka malah mempermalukan atau bahkan menghukum orang tersebut seolah-olah kesalahan itu adalah pelanggaran besar. Dalam pikiran mereka, menunjukkan ketidaksempurnaan orang lain adalah cara untuk menegaskan keunggulan dan kecerdasan mereka sendiri. Namun, sikap seperti ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas: kurangnya empati. Orang yang cerdas dan bijak memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tahu bahwa menghukum atau mempermalukan seseorang karena kesalahan kecil bukanlah solusi yang baik, dan justru bisa membuat orang lain merasa kecil hati dan minder. Orang yang benar-benar pintar akan membantu orang lain belajar dari kesalahan mereka, bukan menjatuhkan mereka. Menghukum kesalahan kecil dengan berlebihan juga menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menangani ketidaksempurnaan, baik dalam diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka merasa bahwa dengan menunjukkan kelemahan orang lain, mereka bisa terlihat lebih sempurna. Padahal, kecerdasan sejati adalah tentang bagaimana kita menghadapi kesalahan dengan rasa hormat dan penuh pemahaman, bukan dengan hukuman yang tidak proporsional. Sinar Manja Friends, jika Anda sering berhadapan dengan orang yang bereaksi berlebihan terhadap kesalahan-kesalahan kecil, mungkin itu adalah tanda bahwa mereka lebih peduli pada citra mereka sendiri daripada memperlihatkan kepemimpinan dan kecerdasan sejati. Orang yang benar-benar pintar dan bijaksana akan menanggapi kesalahan dengan tenang, penuh empati, dan selalu mencari cara untuk membantu orang lain berkembang tanpa perlu mempermalukan mereka. 6. Selalu ingin menang dalam perdebatan. Perdebatan seharusnya menjadi ajang untuk bertukar pandangan dan belajar sesuatu yang baru. Namun, bagi orang yang hanya merasa pintar, perdebatan bukanlah soal pembelajaran atau pemahaman yang lebih mendalam, melainkan soal memenangkan argumen dan membuktikan bahwa mereka lebih tahu. Mereka akan melakukan apapun untuk mendominasi, termasuk memutarbalikkan fakta, mengabaikan pendapat yang valid, atau bahkan menyerang secara pribadi demi terlihat sebagai pemenang. Orang yang selalu ingin menang dalam perdebatan seringkali tidak tertarik dengan kebenaran atau memperluas wawasan mereka. Fokus mereka hanya pada satu hal, mempertahankan ego dan menunjukkan keunggulan intelektual mereka di hadapan orang lain.
Dalam prosesnya, mereka seringkali melewatkan peluang untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda, dan hubungan dengan orang lain pun bisa rusak karena pendekatan yang penuh konfrontasi ini. Kebiasaan ini bukanlah tanda kecerdasan yang matang, melainkan cerminan ketidakmampuan untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan kepala dingin. Orang yang bijak mengerti bahwa menang dalam perdebatan bukanlah tujuan akhir. Mereka lebih peduli pada pencarian kebenaran dan pemahaman yang lebih baik, meskipun itu berarti mengakui bahwa mereka salah atau belum tahu sesuatu. Justru, mereka yang berani mengakui kesalahan dan belajar dari lawan bicara adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Jadi Sobat Sinar, jika kalian berhadapan dengan seseorang yang selalu ingin menang dalam perdebatan tanpa peduli pada kebenaran atau pengembangan diri, itu adalah tanda jelas bahwa mereka lebih fokus pada menjaga ego daripada tumbuh dan belajar. Kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita memenangkan argumen, melainkan dari seberapa terbuka kita untuk terus belajar dari orang lain. 7. Terlihat pintar di permukaan, tapi dangkal di dalam. Di era informasi saat ini, kita seringkali menemukan individu yang terlihat sangat cerdas di permukaan. Mereka mampu berbicara tentang berbagai topik dengan percaya diri, menggunakan istilah-istilah yang terdengar mengesankan dan berpengetahuan. Namun, saat ditelusuri lebih dalam, banyak dari mereka yang hanya memiliki pengetahuan permukaan yang terbatas. Ketika dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendalam, mereka seringkali tampak kebingungan dan kesulitan untuk menjelaskan atau mengembangkan argumen mereka lebih jauh. Kebiasaan ini mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menggali lebih dalam dan memahami suatu konsep dengan baik. Mereka mungkin telah membaca beberapa artikel atau mendengarkan berita terbaru, tetapi pengetahuan yang mereka miliki tidak cukup mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Ini bisa menjadi masalah besar, terutama dalam diskusi atau situasi di mana analisis kritis diperlukan. Mereka yang hanya tampil pintar di permukaan biasanya tidak menyadari bahwa kecerdasan sejati melibatkan pemahaman yang lebih holistik dan kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep. Ketidakmampuan untuk menjelaskan dengan baik atau menjawab pertanyaan lebih lanjut bisa menjadi petunjuk bahwa pengetahuan mereka tidak sekuat yang terlihat. Dalam banyak kasus, ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada pencitraan daripada pada penguasaan materi. Orang yang bijak dan cerdas sejati memahami bahwa pengetahuan yang mendalam adalah kunci untuk memperluas wawasan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Mereka tidak hanya puas dengan apa yang ada di permukaan, tetapi berusaha untuk terus menggali, belajar, dan berkembang. Jadi, jika kamu menjumpai seseorang yang terlihat pintar, tetapi kesulitan saat dibawa pada diskusi yang lebih dalam, ingatlah bahwa kecerdasan yang sejati tidak hanya terlihat dari seberapa banyak yang kita tahu, tetapi dari seberapa baik kita bisa menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Kedelapan, suka pamer pencapaian. Salah satu ciri khas orang yang merasa pintar adalah kecenderungan mereka untuk memamerkan pencapaian, meskipun prestasi tersebut sebenarnya tergolong biasa saja. Mereka seringkali berbagi cerita tentang keberhasilan yang tidak seberapa, mungkin tentang gelar yang baru saja diraih, proyek kecil yang berhasil diselesaikan, atau bahkan penghargaan yang kurang berarti. Tujuan utama dari semua ini jelas, menarik perhatian dan mengesankan orang lain. Dalam pandangan mereka, mengungkapkan pencapaian ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Mereka percaya bahwa dengan pamer prestasi, mereka dapat membangun citra yang mengesankan, seolah-olah kehidupan mereka penuh dengan kesuksesan dan kehebatan. Namun, tindakan ini seringkali mengungkapkan ketidakamanan yang lebih dalam. Orang yang benar-benar cerdas
tidak merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain melalui pencapaian yang mereka pamerkan. Orang yang bijak memahami bahwa nilai sejati dari pencapaian tidak terletak pada pengakuan publik atau pujian, tetapi pada proses yang dilalui dan dampak yang dihasilkan. Mereka lebih memilih untuk bekerja di belakang layar, menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan sepenuh hati tanpa harus mencari pengakuan dari orang lain. Dengan demikian, mereka tidak hanya menunjukkan integritas, tetapi juga kematangan emosional yang lebih besar. Maka, jika kamu menemukan seseorang yang terus-menerus memamerkan pencapaian yang tampak biasa, perlu diingat bahwa tindakan tersebut mungkin lebih mencerminkan ketidakpastian dan kebutuhan akan validasi daripada kecerdasan yang sebenarnya. Kecerdasan sejati terletak pada kemampuan untuk menghargai perjalanan, bukan hanya hasil akhir, dan memahami bahwa prestasi yang sesungguhnya adalah tentang dampak positif yang dapat diberikan kepada orang lain, bukan sekadar pengakuan. Jadi Sobat Sinar, jika kalian pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini, jangan terburu-buru untuk mengagumi mereka. Terkadang, kecerdasan sejati justru hadir dari sikap rendah hati dan keinginan yang kuat untuk terus belajar. Ingatlah bahwa orang yang benar-benar cerdas tidak perlu memamerkan pencapaian atau merasa superior. Mereka justru terbuka terhadap kritik, menghargai pendapat orang lain, dan berusaha untuk mengembangkan diri mereka. Saksikan terus video dari Sinar Manja untuk pembahasan lainnya yang inspiratif dan insightful. Bersama Sinar, kita akan terus menggali makna sejati dari kecerdasan dan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat yang membuat seseorang benar-benar bijaksana. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.